Ini adalah salah satu gedung-gedung masa dulu yang belum direhabilitasi dan sekarang sudah bagus. Ini adalah perangko pada masa penjajahan Jepang. Terjadilah perombakan dalam segala aspek Indonesia, salah satunya dengan mengubah perangko Belanda menjadi perangko Jepang. Akan tetapi merubahnya tidak secara langsung, yang dilakukan pada beberapa tahap yang dilakukan dikarenakan masih banyak persediaan perangko Belanda. Perangko Belanda tersebut masih tetap digunakan, akan tetapi dengan menambahkan huruf Jepang di dalamnya. Cetak pilih tersebut membuat kata Dai Nippo Shubin Koyo. Ini adalah mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, begitu juga pada masa pertempuran di Surabaya. Berbagai jenis mata uang telah beredar pada kala itu. Beberapa mata uang ini adalah jenis-jenis mata uang yang pernah digunakan oleh masyarakat Surabaya. Ini juga mata uang ini. Membolong. Oke. Ini adalah peralatan kesehatan perjuangan pada pertempuran di Surabaya. Tidak hanya dilakukan dengan maju perang di medan laga dengan membawa senjata, namun ada perjuangan di bidang kesehatan, dan peralatan kesehatan ini pernah digunakan oleh dokter perawatan pada pelaksanaan tugas sebagai paramedis di medan pertempuran. Oke. Ini adalah sepeda kuno. Sepeda kuno ini merupakan peninggalan pada masa pendudukan Belanda di Indonesia pada masa pertempuran 10 November 1945. Pernah digunakan pejuang area-area Surabaya sebagai sarana transportasi. Ini dibuat pada tahun 1916 besi. Dari Belanda, sepeda Castle. Ini adalah salah satu bambu runcing. Seperti kebanyakan pemuda Surabaya waktu itu yang tidak kebagian senapan hasil rampasan Bapak Seci yang waktu itu masih berumur 15 tahun harus menggunakan apa saja yang bisa digunakan sebagai senjata untuk melawan bangsa Inggris. Bambu runcing yang awalnya berukuran 2 meter ini harus dipotong lagi menjadi 2 bagian agar temannya juga menjadi perjuangan. Bambu runcing ini digunakan oleh Bapak Sachi ketika terjun dalam pertempuran 10 November. Oh. Ini adalah senjata-senjata ini. Oh, gelap ya. Sekarang kita masuk ke dalam sini. Oke. Kedatangan Ir Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia di Surabaya atas undangan pihak sekutu guna gencatan senjata. Ini adalah pistol semi otomatis. Senjata-senjata dalam display ini adalah pistol semi otomatis buatan Amerika Serikat. Pistol ini kemungkinan besar direbut dengan tangan tentara Belanda.
Sebab satu-satunya Belanda dan Kniel yang diterjunkan ke Indonesia pada medio 1946-1949 juga menggunakan berbagai jenis peralatan dan senjata yang dibeli dari Amerika Serikat. Inilah 10 November 1945, foto serangan udara tentara sekutu di Tanjung Perak. Ini adalah 1.400 korban pasukan Inggris yang mati akibat pertempuran 10 November 1945. Sampai dengan 1 Desember 1945 di Embong Sawo Manukan, Genteng dan Keputaran. Banyak banget yang meninggal. Dan ini adalah salah satu korban pertempuran 10 November 1945. Kasihan ya. Ini adalah senapan mesin ringan dan senapan tank anti-tank. Senapan mesin ringan adalah senapan mesin portable yang bisa dioperasikan secara perorangan untuk menambah daya tembak. Ragu infanteri. Senapan anti-tank adalah senapan kaliber besar yang digunakan untuk menembak kendaraan-kendaraan berlapis baja, khususnya tank. Oh, ini ada senjata-senjata Inggris. Senjata di display ini adalah senjata organik yang digunakan oleh Inggris pada masa Perang Dunia II dan juga oleh pasukan India Inggris. Ketika menghadapi area-area Surabaya pada tahun 1945, satu-satunya Belanda dan Kniel yang diterjunkan Indonesia pada masa Republik juga menggunakan senjata-senjata Inggris. Oke. Pertempuran 10 November. Ini kasihan, kan udah pada tua semua. Ini ada kawasan Jembatan Merah. Di daerah Jembatan Merah banyak masyarakat Cina memiliki badan palang merah untuk mendukung pertempuran arek-arek Surabaya. Senjata Jepang. Ini adalah senjata Jepang. Senjata-senjata dalam display ini adalah senjata-senjata organik yang digunakan oleh angkatan bersenjata Kekaisaran Jepang. Sejak awal abad ke-20 hingga akhir Perang Dunia II, arek-arek Surabaya merampas senjata-senjata ini dari markas-markas Jepang di Surabaya selama periode September-Oktober 1945. Ini adalah salah satu senjata Kniel. Senjata-senjata dalam display ini adalah senjata-senjata organik yang digunakan oleh Kniel, tentara kerajaan Hindia Belanda sejak akhir abad ke-19 hingga agresi militer Jepang pada 1942. Senjata-senjata ini kemudian digunakan Jepang untuk mempersenjatai organisasi militer. Bentukan Jepang dalam masa pendudukan arek Surabaya merampas senjata-senjata ini dari markas-markas Jepang di Surabaya pada September-Oktober 1942. Ini adalah senjata mesin. Senjata-senjata dalam display ini adalah senjata senapan mesin jenis sedang berat kepentingan air udara yang mengoperasikan harus menggunakan kaki 3. Oh, oke. Banyak. Ini adalah salah satu topografi pergerakan perjuangan. Dalam proses pergerakan perjuangan, para pejuang membutuhkan peta untuk menunjukkan arah jalan. Peta ini merupakan peninggalan Hindia Belanda yang pernah digunakan oleh para pemuda pejuang arek-arek Surabaya pada masa pertempuran 10 November 1945. Ini adalah salah satu pengibaran bendera merah putih. Menurut cerita, bendera merah putih ini pernah dikibarkan oleh Bu Dar Mortir di kediamannya, yakni Jalan Janggala Gang 1 nomor 1 Surabaya. Sang merah putih ini beliau dikibarkan bahkan sebelum Indonesia merdeka. Aksi Bu Dar membuat diri itu
ditegur oleh Dushkov, salah satu komandan pertempuran 10 November 1945, karena belum ada instruksi pengibaran bendera, bahkan sebelum ada wacana bahwa Indonesia merdeka. Ini adalah Saleh Kencana Darmurti, pelaku pertempuran 10 November 1945. Berarti cewek loh. Darmurti mendapatkan Lancana atas dedikasi dan keberanian dalam membantu para pejuang kemerdekaan dan menyediakan ransum dan logistik pada masa pertempuran 10 November 1945 Surabaya. Ini adalah dapur umum bentuk perjuangan pada masa pertempuran 10 November 1945. Tidak hanya dilakukan di garis depan dengan cara mengangkat senjata maju ke medan pertempuran melawan musuh, pejuang juga dilakukan dengan mendirikan dapur umum oleh para wanita remaja maupun dewasa bertugas untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi para pejuang. Ini di wilayah kota Surabaya. Ini adalah salah satu foto peristiwa pertempuran Jembatan Merah pada tanggal 31 Oktober 1945. Tadi gelap sekali, kalau ini enggak. Ini adalah salah satu ekspedisi Pulau Nyamukan. Terima kasih untuk turut serta menjaga fasilitas diorama. Salah. Kok aku baca itu? Ini adalah satu pertempuran 3 hari. Ini adalah satu penolakan RR Surabaya terhadap ultimatum Sekutu. Ini nggak kelihatan ya, gelap ya. Kita ke display berikut. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tapi semata-mata membela cita-cita. Dr. Muhammad Hatta. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan. Di sini itu adalah keris kanuragan, ada ketapel, ada parang, ada pistol bius, ada sarung dan bayonet tipis 100 punya Jepang, ada bayonet M1 dan sarung bayonet. Ada syangkur, adalah salah satu jenis tajam di senjata tajam yang dipasangkan ke monceng. Ini syangkur. Ini adalah salah satu tas teleskop tembak runduk. Oke. Ini adalah kompas aku. Ini adalah tas Hollygraph Mark P Inggris. Ini adalah salah satu pistol isyarat kaliber 37 mm. Ini adalah kontainer oli senapan mesin. Ini adalah granat nomor 36. Dan ini adalah laras dan ekoran senapan. Ini adalah helm MP lapis kamuflase. Ini adalah merek helm lapis jaring merek 1 helm cover. Ini adalah helm Kenil M38. Ini adalah topi Pet Prawira Al Jepang. Kalau ini adalah topi Kepi Kenil.
Ini adalah salah satu surat ultimatum sekutu. Berikut ini adalah replika surat ultimatum sekutu tanggal 9 November 1945. Yang terkenal itu pamflet yang disebarkan melalui udara. Ini berisi ancaman pada rakyat dan para pemimpin di Surabaya untuk menyerahkan diri beserta senjata di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Atau Surabaya akan digempur dengan seluruh kekuatan yang ada. Rakyat dan para pemimpin di Surabaya secara bulat menolak ultimatum tersebut, sehingga Surabaya digempur dari darat, laut, udara pada tanggal 10 November 1945. Di sini adalah botol minum tentara Jepang, ada lotion anti nyamuk, ada alat cukur, ada botol air minum Amerika Serikat, ini Inggris, ini adalah korek api. Dan ini adalah skop lipat dan tas skop. Oh, ini skop, ini kecil banget ya. Ini alat penggali. Ini adalah senter kepala Winchester, senter Percher, ini senter pompa Philips. Oke, kita ke bawah. Oke, di atas sudah selesai. Sekarang kita turun ke bawah.